terima kasih kepada Dr. Tim Herawati SPMSI yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya, kepada Dr. Insinyur Dwi Hastuti, kepada Dr. Insinyur Dia Krisnatuti selaku dosen pembimbing, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada suami tercinta yang menyempatkan hadir pada hari ini menemani saya, dan kepada teman-teman semua. Saya Farhatul Wardah I25 11651 akan mempresentasikan tentang metode sosialisasi orang tua, keteladanan guru, interaksi teman sebaya, dan karakter sopan santun remaja di Kabupaten Bogor. Oke, yang akan disampaikan nanti pada makalah dan presentasi hari ini adalah maju pendahuluan, terus ada tujuan pustaka, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Baik, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, dan juga terkenal dengan warganya, masyarakatnya yang sopan, santun, dan saling tolong-menolong. Pada era globalisasi, arus informasi itu begitu deras masuk ke Indonesia, baik melalui media sosial, media massa, media elektronik, dan ini mempengaruhi sikap dan budaya dari bangsa tersebut. Dan ini dipertegas oleh Abdullah 2016 bahwa terjadi sub-sub kebudayaan yang itu nanti berdiri sendiri dan membentuk suatu kebebasan-kebebasan dalam berekspresi. Nah, pengaruh globalisasi ini juga mempengaruhi bagaimana perilaku seorang remaja. Dalam penelitian tahun 2011 diketahui bahwa perilaku remaja yang salah satunya adalah sopan santun itu mengalami penurunan atau mengalami ketidaksopan santunan terhadap guru. Nah, banyak berita yang kita temukan baik itu di media massa, media elektronik itu terjadi kemunduran sikap sopan santun di dalam keluarga itu dari orang tua, seperti anak yang memukul orang tuanya, anak yang berkata kasar terhadap orang tuanya, bahkan anak yang membunuh orang tuanya. Dan hal itu juga terjadi di sekolah, seperti salah satu kasus September 2017 bahwa seorang siswa menanyakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak ditanyakan saat jam pelajaran dengan tujuan meledek ataupun ingin melecehkan seorang guru gitu. Nah, hal ini juga terjadi dalam lingkungan pertemanan, di mana terjadi pergeseran dari dulu saling bekerja sama, gotong royong, sekarang terjadi tawuran dan interaksi yang kurang baik. Nah, menurut Johnson itu seharusnya rumah itu menjadi tempat pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan nilai-nilai kebaikan, di mana nilai-nilai itu disosialisasikan oleh orang tua. Nilai-nilai kebaikan itu disosialisasikan orang tua kepada anaknya, sehingga terbentuklah suatu karakter dalam diri anak. Tapi menurut Fatur Rahman 2001, kesibukan orang tua itu membuat interaksi orang tua dan anak menjadi berkurang, sehingga proses sosialisasi pun berkurang. Dan Rosita juga menyampaikan hal demikian, bahwa ketidaksopan santunan anak itu dipengaruhi oleh anak yang berada di lingkungan rumah yang broken home, orang tua yang kurang pendidikan, dan lingkungan masyarakat yang dekat rumah yang kurang baik. Nah, selain di rumah, anak juga mendapatkan pendidikan karakter itu di sekolah. Nah, menurut Azra, dalam tahun-tahun terakhir ini terjadi penurunan dari keteladanan yang disampaikan oleh guru ataupun keteladanan yang ada pada seorang guru, sehingga anak-anak yang seharusnya pada fase ini mencari model ataupun contoh yang ingin ia tiru itu mengalami penurunan. Nah, menurut Lamkin juga seorang guru seharusnya dalam dunia pendidikan itu sebagai seorang teladan yang memberikan nilai-nilai kebaikan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya, sehingga nanti akan dicontoh oleh anaknya. Sedangkan pada fase remaja ini, menurut Monks 2002 bahwa
remaja itu berada pada fase di mana dia ingin melepaskan diri secara emosional dengan orang tua dan orang dewasa yang lainnya, sehingga dia lebih berinteraksi kepada teman sebayanya atau lingkungan sekitarnya. Nah, Sandra mengatakan bahwa lingkungan pertemanan ini mempengaruhi bagaimana perilaku, sikap, dan perbuatan seorang remaja. Dan Yusuf juga mengatakan bahwa interaksi ini membuat remaja mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka lakukan, apakah itu lebih baik, apakah lebih buruk, sehingga tiga komponen ini menjadi penting dalam dunia remaja yang mempengaruhi karakter seorang remaja. Sehingga rumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik keluarga remaja, terus bagaimana metode sosialisasi orang tua, keteladanan guru, interaksi teman sebaya pada seorang remaja, dan juga bagaimana karakter sopan santun remaja. Selain itu juga ingin diketahui bahwa apakah terdapat perbedaan antara karakter sopan santun remaja, metode sosialisasi orang tua, keteladanan guru, dan interaksi teman sebaya pada remaja laki-laki dan perempuan. Dan bagaimana pengaruh metode sosialisasi orang tua, keteladanan guru, interaksi teman sebaya terhadap karakter sopan santun remaja. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah pertama, akan diidentifikasi bagaimana karakteristik remaja, keluarga, metode sosialisasi, keteladanan guru, interaksi teman sebaya, dan karakter sopan santun remaja. Kemudian akan dianalisis perbedaan metode sosialisasi, keteladanan guru, interaksi teman sebaya, dan karakter sopan santun dengan antara laki-laki dan perempuan. Terus menganalisis hubungan karakteristik remaja, keluarga, sosialisasi orang tua, keteladanan guru, dan interaksi teman sebaya dengan karakter sopan santun. Dan yang terakhir ingin menganalisis bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung karakteristik remaja, keluarga, metode sosialisasi orang tua, keteladanan guru, interaksi teman sebaya terhadap karakter sopan santun remaja. Tinjauan pustakannya. Di sini digunakan teori sosiologi ekologi Bronfenbrenner, di mana dikatakan bahwa individu berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosialnya, dan ini mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang. Nah, di sini diambil dari teori ekologi Bronfenbrenner di sistem mikrosistem, di mana di sana ada keluarga, teman sebaya, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar anak yang lingkungan terdekat oleh anak. Kedua adalah teori pembelajaran sosial Albert Bandura, di mana dikatakan bahwa anak mempelajari perilaku melalui proses pengamatan yang dilakukan terhadap peran sosial ataupun role model. Di sini ada keterhubungan antara personal dengan lingkungan dan behavior. Nah, metode sosialisasi orang tua ini di mana keluarga merupakan lingkungan awal atau perkenalan antara anak dengan masyarakat, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mensosialisasikan nilai kepada anak. Dan dari keteladanan guru, keteladanan adalah sebagai salah satu media pendidikan yang besar pengaruhnya terhadap perilaku subjek didik, karena peran guru di sekolah adalah orang tua kedua yang dipercaya setelah orang tua di rumah. Interaksi teman sebaya adalah suatu hubungan sosial antara individu yang punya tingkat usia yang hampir sama. Di dalamnya terdapat keterbukaan, tujuan bersama, kerjasama, frekuensi hubungan, dan individu yang bersangkutan akan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Sedangkan untuk karakter sopan santun remaja itu menurut Megawangi itu berkata dan berperilaku yang santun, membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, tidak sombong kepada orang lain. Nah, dari sini dibentuklah suatu kerangka pemikiran di mana disampaikan oleh Burns dan Sumarwan bahwa karakteristik keluarga itu mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan ataupun orang tua melakukan metode sosialisasi kepada anaknya. Karena pada fase remaja ini adalah fase pencarian jati diri, di mana anak-anak mencari orang-orang yang bisa dijadikan role model bagi mereka gitu. Dari untuk pembentukan suatu perilaku itu
diperlukan role model tuh ada banyak yang bisa mempengaruhi seorang anak, salah satunya dari orang tua, teman sebaya, dan guru. Di sini di rumah adanya proses sosialisasi itu akan mempengaruhi karakter sopan santun remaja sebagaimana yang disampaikan oleh Grusek dan Kuziski tahun 1997 dan Hoffman 2000 dan juga penelitian Pasar Ibu tahun 2013. Nah, kemudian dari rumah juga anak ke sekolah dengan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tersebut, adanya keteladanan yang disampaikan oleh guru. Nah, ini menurut Lamkin dan Sacar bahwa guru itu seharusnya menjadi teladan bagi anak-anaknya dengan menampilkan nilai-nilai kebaikan dalam proses belajar maupun di luar pembelajaran sehingga nanti dapat mempengaruhi bagaimana karakter seorang anak. Nah, selain itu dalam interaksi sosialnya, anak juga lebih tertarik terhadap interaksi teman sebayanya. Yang mana menurut Rex ini mengatakan bahwa dalam sosialisasi interaksi teman sebaya itu ada norma-norma yang dibentuk yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku seorang remaja. Metode penelitian, desain tempat dan waktu penelitian. Desainnya cross-sectional study dengan metode survei. Dipilihlah 4 sekolah, itu SMA dan SMK, negeri dan swasta di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sekolahnya dipilih secara random sampling. Penelitian dari pengambilan studi pustaka hingga itu dimulai dari September 2017. Populasi, contoh, dan teknik penarikan contoh. Populasi seluruh siswa dari 4 sekolah yang terpilih di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kriteria contoh, siswa kelas 10 yang berasal dari keluarga dengan orang tua lengkap dan tinggal bersama. Kemudian 200 siswa dipilih secara proportion stratified random sampling.